الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengambilan dan mempelajari hadis Jabir tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Kitabul Hajj, babun hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jabir radhiyallahu ta'ala an, lasna nanwi illa al-hajj, lasna na'rifu al-umrah, hatta idha atayna al-bayta ma'ah, istalama rukna faramala thalathan wa masya arba'an, thumma nafadha ila maqami Ibrahim alaihi salam, faqara'a wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه. Jabir mengatakan lasna nanwi ilal hajj, kami tidaklah berniat kecuali haji. Lasna na'ariful umrah, kami tidak mengenal umrah. Jadi Jabir bin Abdullah mengatakan para sahabat pada saat itu semuanya adalah berniat untuk haji, tidak berniat umrah. Fihi, di dalam ungkapan ini, dalilun liman qala bitarjihil ifrat. Waqad sabaqatil mas'alatu mustaqsatan fi awal al-bab sabiq. Di dalam ungkapan ini terdapat dalil bagi orang yang memperkuat ifrad di dalam 3 jenis haji. Haji kita telah pelajari ada 3. Pertama adalah tamattu', kemudian qiran, kemudian ifrad. Tamattu' yaitu melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji, selesai umrahnya, kemudian pada tahun yang sama melaksanakan haji. Adapun ifrad adalah menggabungkan niat haji dan umrah dan pelaksananya hanya haji saja. Ifrad hanya berniat untuk melaksanakan haji, tidak umrah. Nah, ketika Jabir mengatakan kami hanya mengenal atau kami hanya berniat untuk haji, maka dijadikanlah sebagai argumen bagi orang yang memperkuat bahwasanya yang lebih afdal itu adalah ifrad, yaitu menunggalkan pelaksanaan ibadah yaitu haji saja. Hatta idza atayna al-bait ma'ah istalama rukna faramala thalathan wa masya arba'ah. Sampai apabila kami telah mendatangi Ka'bah, sudah sampai kepada Ka'bah bersama Rasulullah. Istalama rukun, Nabi menyentuh atau memegang rukun. Maksud rukun sini ada rukun Hajar Aswad. Faramala thalathan wa masya arba'ah. Lalu Nabi berlari-lari kecil di 3 putaran pertama, kemudian berjalan biasa pada 4 putaran. Fihi, di dalam ungkapan ini terdapat faedah
annal muhrim idza dakhala Makkah qabla al-wuquf bi Arafat yusannu lahu tawaf al-qudum wa mujma'un alaih. Dalam perbuatan ini, dalam dalil ini terdapat faedah bahwasanya orang yang berihram apabila datang ke Mekah, masuk ke Mekah sebelum wukuf di Arafah. Ya, sebelum wukuf di Arafah. Jadi kalau seandainya ada yang datang sudah masuk wukuf Arafah, langsung aja ke Arafah. Tapi kalau seandainya datang sebelum wukuf di Arafah, yusannu lahu tawaful qudum. Disunatkan baginya tawaf qudum. Apa itu tawaf qudum? Tawaf selamat datang. Tawaf selamat datang. Yakni bagi orang yang tidak umrah, berarti yang dilakukannya adalah ifrad atau qiran, pelaksananya hanya satu. Maka ketika dia datang di Mekah, bukan langsung nginap dan seterusnya, tidak. Tapi dianjurkan bagi dia adalah tawaf sunat. Ini tawaf sunat nih, yaitu tawaf qudum. Statusnya adalah sunat. Hampir mirip dengan tahiyatul masjid. Ketika kita masuk ke masjid, kita tahiyatul masjid dulu. Nah begitu juga ketika kita masuk ke Mekah, kita tawaf dulu. Tapi bagi orang yang umrah, sudah dia langsung tawaf umrahnya. Tidak perlu tawaf qudum. Sama dengan orang yang ingin sholat duha di dalam masjid, ketika dia masuk langsung dia sholat duha, sudah cukup. Tidak perlu mengkhususkan sholat tahiyatul masjid dulu. Langsung aja dia duha, boleh. Ya. Wa huwa mujma'un alaih. Ungkapan ini, yakni disunatkan untuk tawaf qudum bagi orang yang datang sebelum wukuf, itu disepakati ulama. Faedah yang kedua, wa fi anna at-tawafa sab'u tawafat. Bahwasanya tawaf itu adalah 7 keliling. Maka ulama mengatakan syarat tawaf itu adalah 7 keliling. Kalau dia mengatakan, oh saya tawaf 2 keliling aja lah, enggak sah. Dia tawafnya 7 keliling. Faedah yang ketiga, wa fi anna sunnata aidan ar-ramlu fi al-thalath al-awwal wa yamshi ala 'adatihi fi al-arba' al-akhirah. Bahwasanya sunat atau sunnah itu adalah ar-raml, yaitu lari-lari kecil pada 3 putaran pertama, kemudian berjalan sesuai dengan kebiasaannya, ya jalan biasa, jalan santai. Di 4 putaran yang terakhir. 3 putaran pertama, lari-lari kecil, kemudian 4 putaran kedua atau 4 putaran akhirnya. Jadi 3 kemudian 4. Ya, itu dengan jalan kaki biasa. Qala ulama mengatakan ar-ramlu huwa asra'ul mashyi ma'a taqarubil khuta wa huwa al-khubab. Raml itu apa? Adalah mempercepat jalan kita seiring dengan dekatnya langkah-langkah kita. Jadi langkahnya diperkecil, didekatkan. Itu namanya raml. Ya, dia jalan tapi lebih cepat.
Wa qala ashabuna wa la yustahabbul ramlu illa fi tawafin wahidin fi hajjin aw umratin. Ulama Syafi'i mengatakan tidaklah dianjurkan lari-lari kecil tadi kecuali dalam satu tawaf aja. Ya, di dalam haji atau umrah. Di dalam haji berarti di tawaf kudum. Kalau umrah ya tawaf umrah. Ya, amma idza tafa fi ghairi hajjin aw umratin fala ramla bila khilaf. Wala yusra' wala yusri'u aidan fi kulli tawafi hajj. Wa innama yusri' fi wahidin minha. Adapun apabila tawaf di selain haji atau selain umrah, berarti tawaf yang bukan bagian dari tawaf pelaksana haji dan umrah. Fala ramla bila khilaf. Tidak ada lari-lari kecil tadi. Bila khilaf, tidak ada perbedaan ulama. Wala yusri' aidan fi kulli tawafi hajj. Tidak juga tidak juga dia cepat-cepat di dalam tawaf haji. Ya, tawaf haji. Wa inna ma yusri' fi wahidin minha. Hanya saja yang cepat itu adalah di salah satu tawafnya. Maka yaitu di tawaf kudum. Tawaf kedatangan. وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم. Di dalam permasalahan ini juga terdapat dua pendapat dari Syafi'i. Yang masyhurnya atau yang sahihnya adalah tawaf yang diiringi oleh tawaf diiringi oleh haji. Tawaf yang diiringi oleh sa'i. Tawaf yang diiringi oleh sa'i. Dan itu bisa digambarkan di dalam tawaf kudum. Sawa'an arada al-sa'i ba'da am la. Apakah dia mau sa'i setelahnya atau tidak? Maka ويتصور في طواف الإفاضة ولا يتصور فيه طواف الوداع. طيب. Jadi saya ulangi, kata Imam Syafi'i, yang masyhur dari yang sahih dari perkataannya adalah tawaf ya'qubuhu sa'yun. Tawaf yang diiringi oleh sa'i. Dan ini bisa setelah tawaf kudum atau juga gambarnya tawaf ifadah. Dan tidak mungkin di tawaf wada. Karena tawaf wada tidak ada sa'inya. Wa qawlu tsani, pendapat yang kedua, annahu la yusra' illa fi tawafil qudum. Pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i, bahwasanya tidaklah dia cepat dalam berjalan tawafnya kecuali itu tawaf qudum, sawa'un aradal sa'ya ba'dahu amla. Apakah dia inginkan untuk sa'i setelahnya atau tidak? Pokoknya di tawaf qudum dia berjalan cepat di tiga pertama. Wa yusri'u fi tawafil umrati id laysa fiha illa tawafun wahid wallahu a'lam. Dan di dalam tawaf umrah dia berjalan cepat, yaitu di 3 putaran pertama. Karena di tawaf di umrah itu hanya 1 tawaf saja. Kalau di haji ada 3 tawaf. Tawaf qudum, tawaf haji, tawaf wada. Kalau umrah hanya 1 tawaf saja.
Ya, tawaf qudum hukumnya sunat, tawaf haji hukumnya rukun, tawaf wada hukumnya wajib bagi orang yang haji. Baik. Qala ashabuna, ulama Syafi'i mengatakan al-ittiba' sunnatun fit tawaf. Ittiba' itu adalah menjadikan kain ihram kita yang laki-laki di mana? Di bawah ketiak kanan. Ya, diselimpangkan begini. Yang terbuka itu adalah sebelah kanan. Baik. Waqad sahha fihi al-hadis fi Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi wa ghairuhuma, wa huwa an yaj'ala wasati ridaihi tahta 'atiqihi al-ayman wa yaj'al tarafaihi 'ala 'atiqihi al-aysar wa yakunu manqibahu al-ayman makshufan. Bagaimana cara buat ittiba' ini? Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih di dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya, yaitu menjadikan bagian tengah dari kain ridanya, kain selendang yang di atas itu atau kain yang di atas, di bawah ketiak kanan. Jadi kain ini kan panjang, ujungnya di sini, kemudian dianukan, dan ujungnya satu lagi nanti di sini juga. Ya, kedua ujungnya di bahu kiri, kemudian tengah-tengahnya di bawah ketiak kanan, sehingga bau yang kanan terbuka. Qalu wa inna ma yusannu ittiba' fi tawafin yusannu fihi raml ala ma sabaqa tafsiluhu wallahu alam. Ittiba' ini menyempangkan kain disunatkan di tawaf yang disunatkan ramal, sesuai dengan rincian yang telah disebutkan tadi. Ya, rincian dari Imam Syafi'i ada dua. Yang pertama dia katakan adalah di tawaf yang diikuti oleh sa'i. Apakah tawaf qudum atau tawaf ifadah? Tawaf wada enggak. Pendapat yang kedua dia katakan bahwasanya hanya di tawaf qudum. Ya, kalau orang yang umrah berarti di tawaf umrah. Apa hikmah ar-raml dan ittiba' ini? Di antara ulama mengatakan hikmahnya adalah memperlihatkan kepada orang-orang Quraisy, ya, karena pelaksanaan sebelumnya kan ada umrah. Pelaksanaan sebelumnya ada umrah. Dan Nabi pernah umrah, Mekah belum ditaklukkan. Ya, maka di waktu tawaf umrah itu Nabi berlari, Nabi menampakkan baunya, menunjukkan akan kekuatan, ya, bahwasanya kita orang Muslim itu adalah kuat. Wallahu a'lam, ini di antara perkataan dari ulama, ya, maka disyariatkan jalan di tiga pertama, kemudian tiba yaitu membuka bau bagian kanan. Wallahu a'lam. Jadi Nabi SAW tawaf, pertama yang dilakukannya adalah menyentuh rukun Hajar Aswad. Kemudian mulai tawaf, tiga pertama adalah lari-lari kecil, empat yang kedua, ya, adalah berjalan biasa. Amma qawlu istalama rukna ma'nahu masahahu biyadih. Yani makna istalama rukun, yani dia memegang rukun, yani pojok, maksudnya adalah menyapunya dengan tangannya, mengusapnya dengan tangannya.
wa huwa sunnatun fi kulli tawafin, dan ini adalah sunnah untuk setiap tawaf. Wa sayati syarhuhu wadihan haitsu dzakarahu Muslim ba'da hadza insyaallah taala. Penjelasannya secara jelas akan datang ya ketika Imam Muslim menyebutkan hal ini insyaallah taala. Jadi nanti akan ada dirinci. Tsumma nafa idza maqami Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi pergi ke makam Ibrahim. Apa artinya makam? Makam itu adalah tempat berdiri. Bukan makam yang biasa diketahui oleh kita, kuburan. Ini juga salah dalam pemahaman, sangat fatal. Tidak ada kuburan Ibrahim di situ. Orang Indonesia menjadikan makam adalah kuburan karena makam di sini kedudukan, bukan tempat berdiri. Ya, terutama orang-orang yang punya kedudukan dalam agama, Tongku dan yang lainnya bilang ini makamnya atau makamnya Tongku ini. Makam Ibrahim adalah tempat dia berdiri ketika dia membangun Ka'bah dulu. Maka disyariatkan untuk solat di sana karena ada perintah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat solat. Dan ini bukan perintah untuk menjadikan makam tempat solat. Ya, jadi kuburan enggak boleh jadikan tempat solat. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat beribadah. Masjid, tempat beribadah, baik dia sholat atau baca Al-Quran atau berzikir atau berdoa. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang beribadah di kuburan, tidak ada dalil bagi dia sama sekali terhadap ayat ini. Faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bait. Nabi posisikan makam itu antara dirinya dengan Ka'bah. Hadza dalilun lima ajma' alaihi ulama annahu yanbaghi likulli ta'ifin idza fara min tawafi an yusalli khalfa al-maqama raka'ati tawaf. Ungkapan tadi bahwasanya setelah Nabi setelah Nabi tawaf pergi ke makam Ibrahim, kemudian dia membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, lalu dia solat, dia jadikan maqam itu antara dia dan antara Ka'bah. Ini dalil yang disepakati ulama, yaitu bagi setiap orang yang bertawaf sepantasnya atau seyogyanya apabila dia setelah selesai mengerjakan tawaf untuk solat di belakang makam, solat 2 rakaat tawaf. Wakhtalafu al-huma wajibatani am sunnatan. Terjadi perbedaan apakah ini termasuk wajib atau termasuk sunat. Wa indana fihi khilafun hasilun
hasiluhu thalathatu aqwali sahuha annahuma sunnah. والثاني أنهما واجبتان والثالث إذا كان الطواف واجبا فواجبتان وإلا فسنتان. Terjadi perbedaan pandang ulama. Menurut Syafi'iyah dikumpulkan kepada 3 hasil atau hasil dari perbedaan itu. Pendapat yang pertama, dan ini yang lebih asah, lebih kuat, tawaf solat 2 rakaat tawaf itu di makam Ibrahim hukumnya sunnat. Apakah tawafnya tawaf wajib atau tawaf sunat? Maka hukumnya sunat. Pendapat yang kedua, mengikuti status dari tawaf. Apabila tawafnya wajib maka wajib, apabila tawaf sunat maka sunat. Ya, pendapat yang kedua, bahwasanya keduanya wajib. Nah, pendapat yang kedua, salat 2 rakaat itu adalah wajib. Pendapat yang ketiga, sesuai dengan status tawaf. Kalau wajib dia menjadi wajib, sunat menjadi sunat. Wasawa'un qulna wajibatan aw sunatan law tarakahuma lam yabtul tawafuhu. Baik perkataan kita mengatakan wajib atau dia sunat, akan tapi apabila salat 2 rakaat ini ditinggalkan atau tertinggal, maka tawafnya tidak batal. Tawafnya tidak batal. Sunnah ay yusalliyahuma khalfal maqam. Sunnahnya dilakukan di belakang makam. Fa illam yaf'al fa fil hijr wa illa fa fil masjid wa illa wa fi Makkah wa sa'iril haram. Kalau seandainya tidak mampu dia lakukan di belakang makam, dikerjakan di Hijr Ismail. Kalau dia tidak mampu, dikerjakan di dalam masjid. Kalau tidak juga di Mekah dan di seluruh posisi di tanah haram. Ya, ini menurut Syafi'iyah. Menurut yang kita pelajari dari ulama kita sekarang, bagi siapa yang tidak bisa mengerjakan solat di belakang makam Ibrahim, maka silahkan solat dimanapun asalkan dalam masjid. Dan solat di Hijr Ismail tidak ada kaitannya sama sekali dengan tawaf. Ya, ini sering juga kita ingatkan kepada jamaah, baik jamaah haji atau jamaah umrah. Solat di Hijr Ismail tidak ada sangkut pautnya dengan tawaf, tidak juga dengan haji dan umrah. Hanya saja bagi siapa yang pengen solat di dalam Ka'bah, maka solat dia di Hijr Ismail. Sebagaimana yang diminta oleh Aisyah. Aisyah pengen solat di dalam Ka'bah. Lalu Nabi mengarahkannya ke Hijr Ismail, karena Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Lain. Walau sallahuma fi watanihi wa ghairihi min aqasil ard jaza wa fatathul fadilah. Sampai dia katakan di mazhab Syafi'i ini, walaupun dia mengerjakan dimanapun juga di negerinya, misalkan dia lupa mengerjakan solat 2 rakaat tawaf, lupa dia kerjakan di rumahnya, di negerinya ketika dia balik, boleh. Tapi hilang keutamaan. Itu keutamaan solat di Masjidil Haram. Wala tafutu hadhihi salatu ma dama hayyan. Solat ini tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang selama dia hidup.
Jadi maksudnya kalau dia tawaf belum sholat 2 rakaat tawaf, hendaklah dia kerjakan. Walau arada an yatufa atwafatan istuhibba an yusalli aqiba kulli tawafi raka'ataini. Kulli tawafin raka'ataihi. Walau arada an yatufa atwafan bila salatin thumma shalla ba'da atwafah li kulli tawafin raka'atain. Qala ashabuna yajuzu dhalik. Wa huwa khilaful awwal. Wala yuqalu makruh. Kalau seandainya ada seorang ingin tawafnya sering, berulang-ulang, maka solat 2 rakaat setelah tawaf. Ini pendapat yang pertama. Ya, jadi caranya bagaimana? Solat dulu, tawaf dulu 7 keliling, kemudian solat. Kemudian tawaf lagi 7 keliling, kemudian tawaf, solat. Begitu seterusnya. Pendapat yang kedua, tawaf aja dulu berapa kali. Nanti dia sholat aja lagi, dia kumpulkan lagi sholatnya. Tawafnya sekali tawaf adalah 7 keliling, oh dia 5 kali tawaf. Berarti 5 kali 7, 35 keliling. Ya, setelah itu dia sholat sunat, tawaf 5 kali. Tapi yang lebih baik itu adalah yang pertama. Ya, selesaikan satu paket dulu. Tawaf 7 keliling, kemudian sholat 2 rakaat. Mau pengen lagi, tawaf 7 keliling, kemudian sholat. Ya, 2 rakaat. Baik. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita. InsyaAllah kita lanjutkan apa yang dibaca di tempat tawaf. Tempat untuk melaksanakan sholat tadi. Kita lihat ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ini pertanyaan di luar dari tema. Pertanyaannya, standar minimal kesolehan laki-laki itu apa? Dan satu lagi Ustaz, apakah ada doa khusus untuk meminta jodoh? Ada enggak? Standar kesolehan laki-laki itu apa ya? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya yang wajibnya ada. Kemudian amin. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Musa, dan ini adalah standar ya, mungkin ya. Coba kita ambil di dalam surat Al-Qasas. Standar dari kesolehan itu, ya ini Al-Qawiyul Amin. Al-Qawi Al-Amin. Sebab di sini qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu. Inna khair man ista'jarta al-qawiyul amin. Yani salah seorang di antara putri yang dia minta dinikahkan dengan Nabi Musa. Dan di sini dia adalah amin, qawi, kuat, amin, terpercaya. Percaya ini banyak, amin, amanah. Ya, amanah, dia tidak neko-neko, dia tidak main-main, dia tidak macam-macam. Adapun doa jodoh, wallahu a'lam. Tapi saya pernah mendengar bagi pemuda, ini bukan bagi perempuan ya, bagi pemuda yang belum dapat pekerjaan dan belum dapat jodoh. Ya, doanya doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya. Ketika dia setelah membantu 2 orang perempuan tadi, lalu dia pergi ke zil, yakni di bawah pohon, lalu dia berdoa. Rabbi inni lima anzalta faqala rabbi fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka dia Nabi Musa memberi minum ternak kedua perempuan tersebut, kemudian dia kembali ke tempat teduh dan dia berdoa,
wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan atau makanan yang engkau turunkan kepadaku. Yani di sini adalah doa yang dia ucapkan, akhirnya doanya dikabulkan. Ya, akhirnya Nabi Musa diminta untuk akhirnya dinikahkan dengan salah seorang putri tadi, seorang perempuan tadi. Kemudian yang kedua dikasih pekerjaan, ya, bekerja dengan mertuanya. Allahu a'lam. Bagi seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dia dengan doanya, karena salah satu di antara sebab doa itu dikabulkan adalah seorang berdoa dan yakin dengan doanya bahwasanya doanya dikabulkan. Maka seorang perempuan apabila dia berdoa, selalu berdoa apa yang diinginkannya untuk mendapatkan pasangan hidup atau suami yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, nasihatilah kami bagaimana cara mempertahankan amalan-amalan kami selepas Ramadan ini. Ya, ini sudah kita sampaikan beberapa kali dalam khutbah juga. Bahwasanya di antaranya adalah melanjutkan apa yang telah biasa kita lakukan selama bulan Ramadan, kita lanjutkan di luar Ramadan. Walaupun kuantitasnya tidak sama, jumlahnya tidak sama. Tetap sholat witir kita lakukan, sholat malam kita lakukan, ya, walaupun hanya 2 rakaat. Kemudian puasa kita lanjutkan, puasa 6, kemudian puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Kemudian sedekah kita lanjutkan, ya. Kemudian menjaga diri kita sebagaimana yang kita lakukan pada bulan Ramadan, kita lakukan juga. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan sebaik-baik solat wanita adalah di rumah. Lalu bagaimana dengan hukumnya wanita yang sudah terbiasa solat ke masjid? Apa ada larangannya? Bukankah langkahnya menuju ke masjid bisa menghapus dosa? Lalu wanita kalau solatnya di rumah tidak dapatkan kebaikan tadi. Mohon penjelasannya. Nabi SAW mengatakan, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dilarang budak-budak perempuan Allah ke masjid-masjid. Jangan dilarang. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya bagi orang wanita yang ingin pergi ke masjid, silakan. Ya, tidak ada larangannya. Larangan apabila wanita yang ingin pergi ke masjid itu dia pakai parfum, ada larangannya. Ya. Karena Nabi mengatakan siapa memakai parfum jangan menghadiri sholat isya bersama kami kemarin. Tapi kalau dia tidak bersolek, dia tidak pakai parfum, silakan datang ke masjid. Ya. Tapi rumah mereka lebih baik. Kenapa? Lebih terjaga. Lebih terjaga kehormatannya, lebih terjaga dari fitnah. Jadi kalau seandainya di masjid ada pengajian, di rumah nggak ada pengajian, maka di masjid lebih baik daripada di rumah. Karena kelebihan yang ada tadi. Ya. Jadi hadis yang Ibnu Umar dengan anaknya Bilal, dia ada punya anak Bilal namanya. Si Bilal ini mungkin dia melihat fenomena pada zaman dia, itu zaman tabi'in berarti. Ada sepertinya tidak tepat, mungkin banyak fitnah-fitnah wanita. Apa katanya? Sungguh aku melarang wanita datang ke masjid. Lalu Ibnu Umar mengatakan, apa katamu katanya? Melarang ke masjid. Nabi mengatakan jangan dilarang wanita ke masjid. Anaknya bilang lagi, enggak, sungguh saya akan melarangnya. Lalu apa kata bapaknya Ibnu Umar ini mengatakan, Nabi mengatakan jangan dilarang, kamu mengatakan melarang. Saya tidak akan berbicara denganmu lagi.
ya, sama anaknya, saya tidak akan bicara denganmu. Yani sikap Ibnu Umar di dalam masalah ini menunjukkan bahwa sikap tegas seseorang terhadap sunnah, bahwa sunnah itu ke depan, dikedepankan gitu, terdepan. Kalau ada orang yang menyelisih sunnah, ya dia mengambil sikap yang tegas. Nah, dia tidak berbicara dengan anaknya ketika anaknya tidak menjalankan atau tidak menerima apa yang disampaikan dalam hadis. Wallahu a'lam. Benarkah sejarah dari Hajar Aswad? Anda pernah mendengar bahwa batu Hajar Aswad itu sudah terbagi-bagi. Apakah benar? Iya. Hajar Aswad itu sekarang itu yang terjadi hanya beberapa potong aja lagi. Hajar Aswad dahulunya adalah putih. Ya, batu dari surga. Lalu dia hitam karena dosa syiriknya kaum orang Mekah. Kemudian Hajar Aswad itu yang pertama utuh. Kemudian dia pernah dicuri oleh orang Syiah Batiniyah. Ya, pernah ada di waktu tidak ada Hajar Aswad gitu. Nah, sekarang terjadi hanya adalah beberapa potongan aja. 3 atau berapa, cuma hanya beberapa. Yang lainnya adalah hanya untuk menempelkan. Tapi di dalamnya ada, yang aslinya ada. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.